Jamaah rahimakumullah. Ada seorang istri yang cerita. Ketika dia dilamar oleh seorang laki-laki. Dalam bayangan dia, laki-laki yang akan jadi suami dia ini seperti bapak. Bapaknya itu bisa semuanya. Ya, lampu mati, bapak ganti sendiri. Kadangkala keran air mati, bapak memperbaiki sendiri. Genteng bocor, Masya Allah. Ini perempuan berpikir suami dia ini bakal seperti bapaknya. Bahkan ayahnya dia ini biasa membantu orang lain. Bahkan dia membantu orang tua, jelas, tetangga, kakak beradik, Masya Allah. Pokoknya sang istri ini melihat bapaknya, Masya Allah. Tapi ternyata setelah dia menikah, suaminya ini biasa diservis. Di rumah dia biasa mendapatkan servis dari semuanya. Suami yang hidup dimanja. Tak bisa kerja. Akhirnya mulai ada ketidaknyamanan gitu. Istri yang berharap mendapatkan suami seperti ayahnya, sedangkan suaminya ternyata biasa mendapatkan servis dari semuanya. Sekarang gimana nih? Suami bayangannya dapat istri yang akan memberikan servis segala-galanya, si istri sebaliknya. Tapi itulah kehidupan rumah tangga. Dan kayaknya itu salah satu bukti bahwa istriku bukan bidadari dan aku bukan malaikat. Jamaah rahimakumullah. Sebelum cerita panjang tentang bagaimana menumbuhkan saling memahami dalam rumah tangga ini, kita perlu cerita masa lalu. Cerita tentang keberadaan kita. Cerita keberadaan Nabi Adam bersama istrinya. Awal manusia. Gimana cerita mereka? Sehingga kemudian kita menjadi anak keturunan mereka. Allah berfirman tentang cerita ini di surat Al-A'raf ayat 189. Allah menciptakan kita itu dari satu jiwa. Dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diciptakan pasangannya dari Nabi Adam. Liyaskuna ilayya. Agar senang. Sakinah itu damai, tentrem. Jadi diciptakan Hawa itu dari Adam alaihissalam agar terjadi kesenangan di antara keduanya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, beliau menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa tatkala Nabi Adam diletakkan di dalam surga sendirian. Surga yang begitu indahnya beliau sendirian. Beliau berjalan-jalan melihat pohon-pohon yang indah, taman-taman yang memukau, yang mengesankan. Tapi beliau merasa kesepian. Ketika beliau tidur, diambil dari tulang rusuk beliau itu, kemudian diciptakan Hawa. Agar merasa damai, tenang, hilang kengerian dan kesepian itu. Karena ada kawan. Falamman tabah, ketika bangun dari tidurnya,
melihat ada siapa ini? Ada makhluk yang seperti dia, tapi beda jenisnya. Bertanyalah Nabi Adam, "Man anti?" Engkau siapa? Hawa mengatakan, "Imra'ah, khuliqtu min dil'ika." Aku seorang wanita yang diciptakan dari tulang rusukmu agar engkau senang sama aku, agar engkau condong dan merasa damai. Subhanallah jemaah. Inilah yang kita saksikan. Di mana laki-laki nggak mampu. Secara umum, laki-laki itu tidak mampu hidup tanpa wanita. Kenapa? Karena dia nggak mendapatkan ketenangan dan kedamaian tanpa wanita. Sehingga kadang-kala dia menikah satu, menikah dua. Adapun perempuan, dia itu mampu hidup tanpa laki-laki. Coba kita lihat. Ada perempuan-perempuan yang mungkin nggak ada yang melamar dia. Mungkin dia diceraikan janda sampai mati nggak nikah lagi. Biasa aja dia, tanpa lelaki biasa aja dia. Dia mungkin menggantikan ketidakadaan suami itu dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Sehingga ya dia lupa. Kalau bicara syahwat dia punya syahwat juga. Tapi dia mampu, tidak seperti laki-laki. Istrinya hari ini meninggal dunia, malam hari dia istikharah. Mau nikah sama yang mana? Jadi pagi meninggal, malamnya istikharah udah sok. Nggak mampu. Seorang perempuan ditinggal mati suaminya, punya anak 5. Kuat dia. Tapi seorang suami ditinggal istrinya, punya anak 1. 1 aja anaknya, nggak mampu. Itu sudah takdir ilahi. Jamaah rahimakumullah. Namun sayangnya kita melihat banyak pernikahan yang gagal. Kenapa sakinah itu hilang? Yang katanya perempuan itu diciptakan untuk menghadirkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Tapi kenapa nikah yang ada keributan? Kalau kita melihat antrian orang-orang yang mendaftarkan gugat cerai di pengadilan agama, kita itu akan geleng-geleng kepala. Kenapa mereka ini yang dulunya saling mencintai, yang mungkin keduanya sebelum menikah sudah merajut mimpi untuk membangun masa depan yang indah bersama-sama. Tapi di tengah jalan bahkan ada yang seumur jagung. Udah mau pisah. Ahibati fillah. Makanya kita dituntut untuk belajar. Belajar mencari pasangan hidup kita. Kayak apa? Kalau tadi tema kita yang jelas istrimu tuh bukan bidadari. Engkau akan melihat banyak kekurangan. Engkau juga jangan sok suci. Tapi kita disuruh milih. Yang seperti apa? Pilihlah istri yang menghadirkan kedamaian dan ketenangan. Bukan yang cantik. Tapi kan boleh Pak Ustadz, cantik. Boleh. Tapi belum tentu yang cantik itu membuat rumahmu surga. Ada istri yang cantik, tapi karena yang cantik cuma lahirnya belaka, sedangkan batinnya nggak cantik, rumahmu jadi neraka. Dan itu terjadi. Begitu pula perempuan. Engkau kan ingin tadi punya rumah yang isinya cinta dan kasih sayang. Lalu
Apa yang kau lakukan? Memilih laki-laki yang tampan, yang gagah perkasa, yang kaya raya. Sehingga nanti ketika engkau hidup bersama dia, engkau akan selalu menikmati wajah dia. Enggak juga. Orang tuh kalau urusan wajah, lama-kelamaan bosen, jenuh. Kenapa ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri? Kenapa? Itulah zahir, penampilan. Kita tertipu. Engkau akan lebih lama hidup bersama pasanganmu dengan perilaku, dengan sikap, dengan karakter dia daripada dengan wajah dia. Taib, suami istri. Dalam setiap hari, coba tanyakan kepada suami. Tanyakan nama diri kita sendiri, yang suami, yang ana nih, ana suami. Tanyakan, ana berapa jam memandang wajah istri ana? Pagi jam 7 ngantor. Yang dilihat siapa? Ya kawan-kawan sejawat di kantor. Mahasiswa. Nanti pulang kerja, baru ketemu istri. Tapi ketika ketemu istri, apa kita kemudian memandangin dia ya? Kayak dulu waktu mau menikah dilihatin, nggak ada. Istrinya keluar masuk, nyapu ini. Istri kita ngelihat kita juga. Apakah dia akan lama-lama dilihatin suaminya? Nggak ada, itu cerita dulu. Yang ada suaminya nyapu nggak ngelihat wajah suaminya. Dia nyapu, yang dilihat itu lantai. Suaminya di sebelahnya. Dulu sebelum nikah, Masya Allah ya. Dia sampai mimpi-mimpi. Sekarang udah di hadapan dia nggak dilihat. Seperti itu. Cuma kadang-kala kita salah membangun rumah tangga. Tapi ya udahlah, udah terjadi Ustaz. Kita jalanin lah. Nah, tapi ini yang akan kita bicarakan. Yang pertama, kita perlu mengenali pasangan hidup kita. Mungkin sebagian berpikir apalagi yang mau dikenal Ustaz. Kan udah nikah. Ada seorang istri yang dia mengatakan, ana 5 tahun hidup sama suami ana ribut terus. Tapi setelah 5 tahun, ana baru bisa menerima dia setelah mengenali karakter dia. Oh ternyata dia kayak gini. Alhamdulillah setelah 5 tahun baru tenang. Jadi 5 tahun pertama itu gawat terus. Ya mungkin sebulan pertama itu ya masa-masa indah ya. Setelah itu yang ada keributan. Dia ngomong sampai 5 tahun. Alhamdulillah setelah 5 tahun nih istri mengatakan, alhamdulillah Ustaz sekarang sudah mulai ana bisa memahami dia, ana mengenali dia, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, sehingga agak tenang sekarang. Tapi ada yang 15 tahun belum tenang. Apa? Inilah yang perlu dilakukan pertama kali. Mengenali pasangan hidup kita. Apa yang perlu dikenali? Karakter dia. Tabiat dia. Kebiasaannya. Apa hal-hal yang tidak disukai olehnya. Apa perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan di depannya. Apa makanan kesukaan. Apa minuman favoritnya. Dan yang lainnya. Karena masih ada perempuan atau laki-laki. Ustaz istri anak kayak gini ya. Antum kan tahu dia kayak gitu. Seorang perempuan mengeluhkan suaminya. Suami anak temperamen Ustaz. Marah. Urusan sandal aja udah marah. Ya, alhamdulillah engkau tahu ternyata urusan sandal bikin dia marah. Sehingga engkau sudah punya cara menghadapi dia. Kita kalau kerja, kadang-kadang kita dikasih tahu, hati-hati bos kita ini paling nggak suka dia melihat ada gelas minuman yang seharusnya di tempat sampah, itu nggak di tempat sampah. Paling nggak suka bos kita. Apakah kemudian kita pulang cerita sama keluarga bos ana itu, ya Allah gara-gara
Minuman gelas aja, nggak dimasukin sampah udah marah-marah. Itu bukan untuk engkau ceritakan. Untuk apa? Untuk disikapi. Berarti nggak boleh ada gelas sampah kecuali ada di sampah. Selesai urusannya. Suami nggak suka dengan makanan pedas. Ya Ustaz, suami anak ini gara-gara makanannya pedas. Aduh, udah nggak mau bertegur sapa sama anak. Ya Allah. Yang kau salahkan siapa? Suami kan? Kau tidak pernah mengatakan, ya Allah aku yang salah. Suamiku nggak suka pedas. Aku tadi lupa ngasih cabai di sana. Jadi harus saling memahami. Suami pun seperti itu. Harus paham kondisi istrinya. Ada suami yang suka menceritakan keluarganya istri. Keburukan keluarganya istri. Buat apa? Ribut yang ada. Bukan engkau memperbaiki keluarga istri dengan engkau menjelek-jelekan keluarga istrimu di hadapan dia. Tapi yang ada, engkau membakar rumahmu sendiri. Kalau memang ingin memberikan nasihat, ya silahkan kasih nasihat. Ketahuilah, pasangan hidup kita itu nggak suka dibanding-bandingkan. Ini kita harus paham. Makanya kita bicara harus kenal gimana tabiat perempuan, gimana tabiat laki-laki. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama-sama wanita. Jadi wanita juga harus tahu suaminya nggak sama-sama dia. Para suami juga harus tahu istrinya nggak sama dengan dia. Ada suami yang membandingkan istrinya dengan istri fulan. Ya Allah, istrinya fulan itu Masya Allah. Kalau datang ya, dibukakan pintu. Istrinya udah cantik. Sebenarnya kan suami ingin ngasih tahu. Dia ingin seperti itu dari istrinya. Tapi nggak perlu kau bandingkan. Yang ada dia sakit hati. Apa engkau mau dibandingkan sama suaminya fulana? Kalau istri mengatakan, Bang subhanallah ya fulana itu kalau pulang kerja sama suaminya dibawain bunga mawar, ya, dibeliin oleh-oleh. Kira-kira sakit hati enggak engkau sebagai suami? Sakit hati. Maka enggak perlu dibandingkan. Caranya kasih nasihat. Minta. Istri minta sama suami, Bang aku kok kepingin ya dapat bunga dari abang. Aku kepingin kasih hadiah. Nggak perlu membandingkan sama orang lain. Ini sebagai modal utama. Mengenali karakter dia. Tabiat pasangan hidup kita. Agar kita bisa mendatangkan kedamaian tadi. Masalah-masalah yang ada itu sudah dipersiapkan untuk menghadapinya. Baik, setelah kita mengenali, yang kedua kita perlu saling memahami. Ya, kekurangan itu bukan untuk diumbar. Kesalahan itu bukan untuk diungkit-ungkit. Tapi kekurangan disempurnakan, kesalahan diperbaiki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Istausu bin nisa." Kalian berbuat baiklah kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila a'lah. Bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau ingin meluruskannya, maka yang terjadi engkau mematahkan. Si Nabi meminta kita untuk memahami tabiat wanita. Setelah diketahui, fahami. Oh kayak gitu? Iya memang dia kayak gitu. Mau dilurusin gak bisa.
Mau ganti istri, engkau akan dapatkan istri yang kedua, sama bengkok. Engkau ceraikan dia, engkau nikah dengan wanita yang ketiga, sama bengkok. Engkau mencari anaknya ustadz, atau lulusan pesantren, atau seorang wanita yang hafal Al-Quranul Karim, sama bengkok. Terus gimana? Yang kau fahami. Maka Nabi menjelaskan, kalau engkau ingin meluruskan dia, patah dia itu. Terus gimana? Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dan kalau engkau biarkan, ya dia tetap bengkok. Karena memang dia bengkok. Terus gimana? Fastausu bin nisa. Nasihatilah para wanita dengan cara yang baik. Jangan kasar sama perempuan. Bagaimana Nabi bersama Aisyah radhiyallahu taala? Ini istrinya Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau bicara ilmunya, Aisyah menghafal hadis 2000 lebih. 2000 hadis yang dihafal sama Aisyah. Tapi apakah hadis itu membuat Aisyah tidak bengkok? Tetap. Itu tabiat wanita. Dia putrinya siapa? Putrinya Abu Bakar. Sampai pernah Aisyah itu ditampar sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Enggak kuat Abu Bakar. Jadi pernah satu saat Aisyah ini lagi naik onta dalam perjalanan sama Nabi SAW. Ontanya Aisyah ini, Masya Allah, kencang banget. Barang bawaannya ringan. Istri Nabi yang satunya, Sofia, itu ontanya lambat. Mungkin udah tua ya. Terus barang bawaannya berat. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, tolong dipindah barang yang ada di ontanya Sofia dipindah ke ontanya Aisyah. Yang di ontanya Aisyah pindah ke ontanya Sofia. Aisyah marah. Sofia ini kan anaknya orang Yahudi. Radhiyallahu ta'ala. Apa kata Aisyah? Hati-hati jangan sampai kalian ini dikalahkan sama anaknya Yahudi itu. Marah Abu Bakar sama Aisyah. Dengan ucapan. Artinya lagi cemburu Aisyah. Perempuan tetap. Dan Nabi memahaminya. Ini yang kadang-kala para laki-laki nggak bisa memahami. Udah dikasih tahu. Makanya tadi suruh kenalin. Setelah kenal gimana? Ya udah, ambil sikap yang baik. Aisyah pernah teriak-teriak di rumah Nabi SAW, mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara Nabi SAW, sampai yang dia di luar rumah dengar. Sampai pernah Abu Bakar lagi lewat, dengar Aisyah ngangkat suaranya. Minta izin Abu Bakar masuk. Ketika masuk, mau digampar itu Aisyah sama Abu Bakar. Tapi sama Nabi dihalang-halangi, jangan. Sampai seperti itu. Subhanallah. Jadi tetap Nabi memahami kondisi istrinya. Kadangkala suami ini menikah dengan anak yang hafid Al-Quran. Nah, kira dia itu perempuan. Engkau yang harus pandai-pandai menyikapi dia. Ini Nabi SAW menyampaikan sabdanya kepada para sahabat. Yang istrinya para sahabat itu sahabat juga. Yang mereka adalah orang-orang muhajirin dan ansar. Sebagian orang-orang dijamin masuk surga. Nabi menyampaikan ini kepada mereka. Apalagi yang zaman sekarang. Fadariha ta'ish biha. Kata Nabi SAW, berlaku lemah lembutlah dengannya. Niscaya kamu akan hidup bersama dia. Artinya engkau bisa hidup sama perempuan tuh kalau engkau berlemah lembut. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi mengatakan, fastamti biha ala ma kana minha min iwaj. Bersenang-senanglah dengannya di atas kebengkokan yang ada di atas dirinya. Nanti kau masuk surga baru kau dapat bidadari dan istrimu akan berubah jadi bidadari. Ahibati fillah. Itu para suami. Istri pun harus memahami bahwasanya suaminya memiliki kekurangan.
Dia manusia biasa. Dia bukan malaikat. Terus gimana? Ya tempatkan suami sebagai pemimpin. Dia tetap komandan. Ada suami yang kadangkala ya lebih miskin daripada istrinya. Ada istri yang penghasilannya lebih besar daripada suami. Ada istri yang pendidikannya lebih tinggi daripada suami. Gimana? Yang kau harus memahami posisimu adalah sebagai istri. Laki-laki itu pemimpin di rumah. Kita tahu tuh sama ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya udah muliakan.